Dua minggu kemudian, hari ini adalah hari berakhirnya ujian tengah semester. Daripada bete sendiri, akhirnya aku dan Maya mampir ke rumah Nita. Karena Nita juga mau melihatkan jam tangan terbaru yang dibelikan Abi dari Prancis. Nit, hubungan lo sama Abi gimana sih? Tanyaku penasaran. Gimana ya? Jawab Nita sambil menyerahkan sebuah kotak jam berwarna merah bermerek internasional itu kepadaku dan Maya. Lalu ku buka kotak tersebut. Najong, lu pelet apa sih Abi sampai mau ngebeliin lu jam sebagus ini? Teriak Maya lantang. Emang si Miss Najong satu itu kalau sudah ngomong suka cablak dan ceplas-ceplos. Hello Maya, hari gini, jawab Nita. Tahu jangan kayak orang susah gitu deh Mai. Biasa aja deh, ucapku ikut menimpali. Habisnya, balas Maya. Oh ya, lo tadi belum jawab pertanyaan gue. Gimana hubungan lo sama Abi? Lanjutku. Kening Nita mulai berkerut. Kelihatannya tidak meyakinkan. HTS, jawabnya pendek. Hubungan tanpa status? Tanyaku. Oh, balas Nita sambil sedikit mengangguk. Buset lu Net, kalian itu udah kayak orang pacaran, tau gak? Balas Maya. Ya, itu dia masalahnya. Gue belum pengen terikat sama seseorang. Apalagi si Om bentar lagi pulang dari luar negeri. Bisa mati gue. Bisa dicabut semua fasilitas gue kalau gue ketahuan sama Abi. Jelas Nita. Iya juga sih, tapi Abi udah pernah nembak elo kan? Tanyaku lebih lanjut. Udah 3 kali malah. Tapi selalu gue jawab belum siap karena gue masih nyaman sama status gue sekarang sebagai ya you know lah ya, jelas Nita. Tapi Nit, lo harus hati-hati juga. Hari gini tipe cowok tuh cuma ada 2, modal duit sama modal. Yang modal duit brengsek, yang modal bajingan. Maya memperingati. Nah, kalau lo modal apa, Ray? Tanya Nita. Ya elah, gue mah modal dapetin duit, jawabku sambil mengambil rokok dan menyalakannya. Bagus, hahaha. Udah, ganti topik lain. Bosen ngomongin HTS-an mulu, mending nonton TV. Lalu, Nita mengambil kotak jam tadi sambil berdiri dan menghidupkan TV. Udah ketebak acara favoritnya dia, apalagi kalau bukan gosip, kata Maya. Kalau gue mendingan HTML, lanjutnya lagi. HTML? Apaan? Tanyaku. Hubungan tanpa ML, balas Maya. Biadab, hahaha. Kami tertawa berbarengan. Oke, bilang ini gila, benar-benar gila. Aku tidak bisa berkata apa-apa saat itu. Saat TV hidup dan siaran yang muncul adalah siaran dari stasiun TV swasta lokal dalam acara berita siang. Mataku hanya bisa terbelalak ketika melihat newscasternya. Ardo? Kenapa lo?
Tanya Maya sambil menepuk pundakku. Mai, gue sekarang gak lagi mimpi kan? Cubit gue, Mai. Kuulurkan tanganku pada Maya dan ia pun mencubitku. Au, sakit tau, teriakku. Maya dan Nita pun bingung melihat ekspresiku. Lah, kan lo yang minta dicubit. Lo kenapa sih? Tanya Maya. Mai, lo tahu cowok itu nggak? Aku bertanya lagi. Neocaster itu? Tahu. Itu Ardo Praditya kan? Salah satu neocaster kenamaan di Jogja. Emangnya kenapa sih? Tanya Maya heran. Enggak, balasku terbata. Jangan bilang lo suka. Kali ini pernyataan Nita membuat jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Oh shit, aku baru sadar. Pantesan kemarin ada cewek yang minta tanda tangan Ardo di mall. Lalu aku teringat kata-kata Ardo ketika aku ke apartemennya siang itu. Tadi malam aku sip sampai pagi, makanya bangun kesiangan. Ingatan itu mulai menari-nari di otakku. Ardo dengan segala kata-kata mautnya yang sanggup membuatku tak bisa bicara di depannya. Segala petuah-petuah itu, kedewasaannya, juga pola pikirnya, membuat aku mati gaya sekaligus kagum pada prinsip hidupnya. Hidup itu jangan seperti batu. Batu itu sebenarnya menitipkan pesan kepada kita semua bahwa inilah aku ini batu. Aku ini tetap tidak bisa berubah. Jangan seperti aku. Itulah kata-kata yang selalu kuingat dari Ardo yang selanjutnya kunamai dengan filosofi baru atau Sound of Nature. Ternyata Ardo memang seseorang yang kompatibel di bidangnya. Aku semakin kagum kepadanya. Aslinya doi keren banget, cakep luar dalam lah kalau boleh gue bilang. Lanjut Maya. Kok lu tahu sih? Aku makin penasaran. Lah, kemarin waktu kita dugem di Embas, gue ngeliat doi, sumpah, doi keren banget. Bawaannya tenang, figur bapaknya itu dapet banget lah. Jelas Maya. Dek, bapak. That's it. Aku baru sadar bahwa father's feelingnya itu yang membuat aku kagum kepadanya selama ini. Kenapa aku baru menyadarinya? Stupid moron. Segala perhatian itu, kasih sayang itu, ternyata aku memang menemukan figur daddy dalam dirinya. Oh my god, terima kasih telah kau jawab segala pertanyaanku selama ini. Ternyata inilah alasannya. Gue sih jarang nonton berita, jadi gue gak pernah ngeliat doi, kata Nita. Lo sih peri gosip mulu yang lu lihat. Sekali-kali nonton berita, kali aja kampung lu kebanjiran, balas Maya. Ada jeda beberapa saat. Lu kenapa sih? Kali ini tepukan Maya benar-benar menyadarkanku dari lamunanku. Hah? Enggak. Oh ya, kita nonton berita ini aja ya, siapa tahu harga BBM turun, balasku asal. Ardo, siang itu sangat-sangat berbeda dari biasanya. Terlihat lebih cerdas, lebih gagah, lebih tampan, dan lebih berwibawa. Setelan jas hitam dengan dalaman kemeja berwarna putih garis-garis pastel dengan dasi hitam garis-garis putih membuat Ardo begitu dewasa. Dia terlihat spektakuler, good looking. Kamera flash. Pembawaannya tenang. Pantasan aja kedua perempuan tempo hari ngefans berat sama Ardo. Tetapi kali ini ada yang sedikit berbeda. Ardo menggunakan kacamata yang tidak hanya membuatnya bertambah tampan, tetapi juga terkesan smart di depan laptop yang ada di meja newscaster itu. Tanpa pikir panjang lagi, ku keluarkan handphoneku lalu ku kirim pesan kepadanya. Tu Ardo, nanti malam bisa ketemu, penting. Dan pesan pun terkirim dengan mulus.
Come on, ada apa? Tumben banget. Ardo memulai pembicaraan dengan ekspresi muka yang sulit ditebak. Jadi ceritanya, malam ini aku mengajaknya makan malam. Aku ingin menjawab rasa penasaranku selama ini padanya. You think I didn't know? Tanyaku balik, penuh teka-teki. Sengaja aku gantung kata-kata terakhirku. Ternyata raut wajahku tidak cukup membuatnya penasaran. Dengan tenangnya, ia malah tersenyum sambil mengambil lighter dan mulai menyalakan rokoknya. Tahu apa? Tanyanya. Kamu adalah seorang newscaster, kan? Tadi aku lihat kamu di berita siang, ucapku. Oh, itu. Akhirnya kamu tahu juga. Sekarang sudah nggak penasaran lagi, kan? Ia malah menjawab pertanyaanku dengan pertanyaan. Pantas, kemarin kamu dimintai tanda tangan segala. Ternyata, ucapku lagi. Ardo menghembuskan asap rokok itu, lalu melanjutkan kata-kata yang masih dengan ekspresi tenangnya. Begitulah duniaku, Ray. Aku dituntut untuk profesional di depan orang banyak agar mereka bersimpati padaku. Jelas Ardo. Kamu benar-benar sukses membuatku mati penasaran doh, ucapku. Sudahlah, tidak perlu dibahas. Tidak perlu menjadi terkenal untuk menjadi yang terbaik, kan? Ucap Ardo. Tak lama kemudian, pesanan kami pun datang. Nasi goreng sapi dan es teh. Awalnya Ardo sempat menolak ketika ku ajak makan di sini dengan alasan malas nyobain menu baru. Dan ia lebih memilih rumah makan Padang atau Chinese food langganannya. Akhirnya, kupaksa dia untuk makan di sini. Dan ternyata selama ini selera makan Ardo monoton. Dia tidak pernah mencoba menu-menu baru. Alasannya sederhana, takut perutnya sakit. Dan ia lebih suka makan di satu tempat dengan menu yang itu-itu aja. Awalnya aku tidak percaya. Oh ya, bukannya hari ini ujianmu selesai? Ardo mulai menyuapkan nasi goreng itu ke mulutnya. Suapan pertama. Kulihat ada sedikit keraguan di wajahnya. Tetapi kuyakinkan setelah ini ia pasti akan mengubah perspektifnya tentang lesehan seperti ini. Yah, and this is the time to hunting. Hahaha. Saatnya nge-shot, fitness dan dugem lagi, balasku. Dan acara lelang lagi mungkin? Balas Ardo. Hahaha. Enggak lah, aku menjawab pendek. Sebaiknya jangan, nanti kamu malah celaka lagi. Ngomong-ngomong tentang hiburan, ada planning kemana nih? Pulang kampung mungkin? Ucap Ardo. Suapan kedua. Sejauh ini tidak ada komentar. Nggak pulang kampung dan nggak ada planning apa-apa sih, balasku. Ardo mulai menyeruput es tehnya. Kebetulan minggu depan aku ada shift kosong selama 3 hari. Gimana kalau kita liburan bareng? Tawar Ardo. Tiba-tiba nasi goreng yang sudah kutelan mendadak hendak keluar dari mulutku setelah mendengar ajakannya barusan. Lalu ku ambil minuman dan langsung kuteguk. Ray, kamu nggak apa-apa? Dengan sigap Ardo mengambil tisu dan memberikannya padaku. Liburan bareng? Tanyaku heran. Ya, hitung-hitung sekalian refreshing gitulah. Kali ini ia tidak bisa lagi menyembunyikan campuran ekspresi bersalah dan rasa nervosnya. Tapi mau liburan kemana? Kembali kuteguk es teh itu. Entahlah, keliling tempat-tempat wisata yang ada di Jogja mungkin? Balas Ardo. Boleh juga, tapi belum selesai kalimat terakhirku, tiba-tiba ia mengambil selembar tisu lagi dan mengelapkannya di bibirku. Masih ada nasi tuh di bibirmu, ucapnya. Lagi dan untuk kesekian kalinya,
Sensasi aneh itu kurasakan. Perhatiannya, tatapan matanya. Apa ini? Stop. Don't think anything. Itu cuma kebetulan yang tidak disengaja. Lalu kutepis tangannya dengan secara perlahan. Kulihat ada rona kekecewaan tersirat di wajahnya. Tetapi, sudahlah. Aku tidak mau lagi menganggap segala perhatiannya sebagai sesuatu yang berlebihan. Tapi, apa kamu tidak liburan bersama pacar kamu? Kali ini pertanyaanku langsung menjurus dan Ardo benar-benar tidak dapat menyembunyikan ekspresi salah tingkahnya. Lalu ia mengambil minuman dan mulai meminumnya. Aku tahu itu hanya salah satu cara untuk menutupi ekspresinya itu. Apakah harus bersama pacar untuk menikmati setiap detik-detik membahagiakan di hidup kita? Lagi, dan untuk kesekian kalinya, ia berhasil membuatku merasa kerdil dan bodoh karena telah menanyakan pertanyaan itu. Habis, aku tidak pernah melihat kamu bersama pacarmu sejak kita bertemu, ucapku kemudian. Pacar bukanlah prioritas utama dalam hidupku. Selama aku masih bisa menikmati setiap momen kesendirianku, kenapa mesti ada pacar di sampingku? Justru sebenarnya, sendiri itu lebih indah karena kita bisa sekalian introspeksi, ucap Ardo. Aku tahu itu hanya perhalusan dari makna jomblo itu enak tanpa ada yang mengekang. Oh, ya sudah kalau gitu, ucapku akhirnya. Jadi gimana? Tawaranku diterima atau ditolak? Tanya Ardo. Kamu serius? Aku balik bertanya. Suatu kebodohan lagi telah ku perbuat, mempertanyakan pertanyaan yang gak penting untuk ditanyakan. Tetapi sepertinya penting juga. Karena aku tidak ingin terlihat seperti mau. Ya, mempertahankan harga diri juga sih sebenarnya. Iya, I am serious, ucap Ardo. Oke, by the way, nasi gorengnya enak kan? Tanyaku. Ardo hanya membalas dengan sebuah anggukan kecil. Oke, itu adalah awal bagaimana seorang Ardo Praditya hadir dan menjadi bagian dalam hidupku. Satu hal yang bisa kukatakan ketika ku ingat nama Ardo Praditya, perfect. Jika diibaratkan wewangian, Ardo itu kopi. Ibarat komposer, dia itu Puccini. Dan jika boleh aku sedikit berlebihan, jika diibaratkan minuman, Ardo itu wine. Bagaimana tidak? Ia mempunyai segalanya, tampang, aset, juga karir spektanya di salah satu televisi swasta lokal di Jogja. Dan konon, ia merupakan salah satu orang penting di sana. Aku tahu dari Maya yang memang tahu segalanya tentang cowok-cowok menjanjikan yang ada di Jogja. Tetapi lebih daripada itu, segala sikap dewasanya itulah yang membuat Ardo mempunyai nilai lebih di mataku. Bersamanya aku aman, nyaman, dan benar-benar terlindungi. Bertemu dan berkenalan dengan Ardo membuat aku merasa menemukan seorang sahabat dalam arti yang sesungguhnya. Ia memberi tanpa pernah berharap balas. Aku tidak tahu apakah setelah ini aku akan jatuh cinta kepadanya. Dan dengan begitu, aku harus mempertanyakan kesehatan jiwaku sendiri. Entahlah. Aku hanya menginginkan yang terbaik buat hidupku. Segala yang telah ada di hidupku saat ini, aku hanya bisa memetik pelajaran di dalamnya. Bahwa setiap kejadian, apapun di hidupmu, anggaplah itu suatu pelajaran buat kamu. Dan itu pun aku dapatkan dari Ardo. Ia memang tahu banyak tentang hal itu. Bagaimana ia bisa membangkitkan moodku untuk belajar kinematika yang susahnya minta ampun. Ia jadi semacam penyemangat buatku, dan terutama untuk urusan kuliah.
Ia selalu mengingatkanku untuk belajar. Sederhana sih memang, tapi bagiku itu luar biasa. Kadang hal-hal sepele seperti itu justru bisa memberikan arti yang besar. Dan itulah yang aku rasakan. Whatever something good or bad in your life, please enjoy first. Ujar Ardo suatu hari.